Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video interaktif untuk mencari rute terdekat pakai algoritma DFS beserta dengan kode dan penjelasan kodenya. Nah, sebelum itu kita belajar sebenarnya apa itu DFS. Depth first search itu sesuatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri satu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi, atau pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke satu dari kiri ke kanan. Kemudian perpindahan ke level berikutnya, demikian pula dari kiri ke kanan hingga ditemukan solusinya. Oke, nah dimana di sini ada sebuah studi kasus untuk mencari rute terpendek hingga mencapai goal state. Nah, di sini kita menggunakan struktur data stack atau tumpukan. Nah, di mana stack ini menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Nah, pertama kita perhatikan tree ini dulu. Nah, root-nya itu A. Maka A ini akan kita masukkan ke stack. Nah, di sini maka stack pertama itu adalah A. Selanjutnya kita kita analisis lagi. A ini kan ada cabangnya. Nah, cabangnya itu hanya satu, maka otomatis langsung aja kita buat cabangnya ini kita masukkan ke dalam stack. Nah, maka stacknya ada A dan B. Nah, setelah itu kita analisis lagi B ini. Nah, B ini mempunyai dua cabang. Nah, tadi syaratnya itu yang pertama itu cabang yang di kiri. Maka kita perhatikanlah cabang yang di kiri ini. Kita perhatikanlah cabang di kirinya. Nah, cabang di kirinya itu ada C. Maka C ini kita masukkan ke dalam stack. Maka stacknya sekarang A, B, dan C. Nah, setelah itu kita analisis lagi bagian C ini. Nah, C ini juga punya cabang. Nah, cabangnya hanya satu, yaitu D. Maka langsung masukkan aja D ke dalam stack. Nah, sekarang stacknya itu A, B, C, D. Nah, lalu kita analisislah dulu D ini. D ini kan punya dua cabang. Nah, tadi syaratnya cabang yang di kiri yang dianalisis pertama. Maka kita lihat cabang kirinya. Cabang kirinya itu kan ada E. Maka E kita masukkan ke dalam stack. Nah, setelah itu kita analisis lagi cabang E. Nah, di kiri ada F. Maka F kita masukkan ke dalam stack. Nah, sekarang kita sampai di F. Nah, ternyata F ini sudah mentok. Udah daunnya, udah gak ada lagi cabangnya. Dan dia belum tujuan kita. Maka kita naik lagi lah ke E ini. Nah, ternyata kita naik lagi ke E ini. Nah, otomatis F ini kita keluarkan dari stack. Maka sekarang cabangnya, rutenya itu ada A, B, C, D, E. Nah, setelah itu, kita analisislah cabang kanan di si E. Nah, cabang kanan si E itu ada G. Nah, maka masuklah si G. Nah, ternyata G juga sama dengan si F. Nah, di mana dia udah mentok, nggak ada lagi cabangnya. Maka kita harus naik lagi ke E. Otomatis G ini kita keluarkan dari stacknya. Nah, sekarang rutenya ada A, B, C, D, E. Nah, setelah itu sudah kita analisis semua cabangnya si E, maka kita naik lagi ke si D. Nah, otomatis kalau kita naik lagi ke si D, kita keluarkanlah si E. Nah, maka sekarang rutenya ada di A, B, C, D, E. Nah, ke D tadi ya. A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, setelah itu, cabang kanannya si D ini kan tadi belum kita analisis. Jadi kita analisislah dulu cabang kanan si D ini. Nah, cabang kanannya itu adalah J. Maka J ini kita masukkan ke dalam stack. Nah, sekarang rutenya ada A, B, C, D, J. Nah, dia sudah mentok, nggak ada lagi cabangnya. Maka naiklah lagi kita ke si D.
otomatis J ini kita keluarkan dari dalam stack. Nah, sekarang rutenya A, B, C, D. Nah, setelah itu belum kita temukan goal state di sini, kita naik lagi kita ke C. Nah, maka otomatis D ini kita keluarkan dari stack. Maka sekarang rutenya ada A, B, C. Lalu selanjutnya kita naik lagi ke B. Dan otomatis C ini harus keluar. Maka sekarang rutenya A, B. Lalu setelah itu kita analisis lagi cabang kanannya si B. Nah, cabang kanan si B itu ada K. Kita masukkanlah dulu ke dalam stack si K ini. Nah, oke, ternyata si K kan belum tujuan kita. Nah, kita analisis lagi kedua cabangnya. Nah, yang pertama kita analisis itu sebelah kiri. Nah, cabang sebelah kirinya adalah L. Maka kita masukkan dulu si L ini ke dalam stack. Lalu kita analisis lagi cabang si L. Nah, cabang si L ada M dan N. Yang di sebelah kiri itu kan M. Maka kita masukkanlah dulu si M ke dalam stack. Oke, ternyata si M ini belum menjadi goal state-nya dan belum menjadi tujuan kita. Dan dia sudah udah mentok, udah gak ada lagi cabangnya. Naik lagi kita ke L. Maka M ini kita keluarkan. Nah, setelah itu kita analisis lagi cabang kanan si L. Nah, cabang kanan si L adalah N. Maka N ini kita masukkan dulu ke dalam stack. Nah, ternyata dia belum tujuan kita juga. Maka kita otomatis dia kita keluarkan lagi. Nah, setelah itu kita udah kita keluarkan si N-nya, kita balik lagi kan ke L. Nah, setelah itu naik lagi kita ke K. Maka si L ini kita keluarkan lagi dari dalam stack. Nah, sekarang kita sudah di K. Lalu kita analisis cabang kanan si K. Cabang kanan si K itu ada O. Maka O kita masukkan ke dalam stack. Maka sekarang rutenya itu adalah A, B, K, dan O. Selanjutnya kita lihat cabang si O. Cabang si O kan hanya satu. Nah, maka kita masukkanlah si P ini ke dalam stack. Dan ternyata si P ini adalah goal state-nya. Ini adalah tujuan kita. Maka kita menemukan rute terpendek untuk menuju si P itu adalah A, B, K, O, dan P. Ini dia, saya garis merahi. A, B, K, O, dan P. Nah, ini adalah rute terpendek untuk mencapai si P. Nah, ini adalah prinsip implementasi stack untuk melakukan depth first search. Oke, selanjutnya kita akan membahas kode Java yang menggunakan algoritma DFS atau depth first search untuk mencari semua jalur dari simpul A ke simpul tujuan oleh kemana, misalnya bebas kita masukkan tujuannya kemana, mau ke K, mau ke C, mau ke B, atau mau kemanapun. Nah, baris pertama ini kita ketahui bahwa ini untuk mengimpor semua kelas dari package Java util. Nah, di sini kita akan menggunakan struktur data seperti map, list, set, dan scanner dari package ini. Nah, selanjutnya ini untuk deklarasi kelas utama dengan nama DFS root to goal. Nah, semua kode program kita akan berada di kelas ini. Nah, selanjutnya, kita mendeklarasikan struktur data graph untuk menyimpan graph. Nah, di sini kita menyimpan semua struktur data graph untuk menyimpan graph berbentuk simpul dalam dan daftar tetangganya. Contohnya, simpul A punya tetangga B, maka kita simpan dalam graph seperti A ke B gitu. Nah, selanjutnya, ini untuk metode mainnya, titik awal ketika program kita ini akan dijalankan. Nah, selanjutnya ini kita panggil fungsi graph untuk membuat struktur hubungan antar simpul di graph. Nah, selanjutnya scanner new. Nah, ini untuk mencapai input dari pengguna melalui keyboard kita nanti. Nah, ini
Nah, di sini tujuan dari ini kita menampilkan pesan agar pengguna memasukkan simpul tujuan, misalnya F. Nah, misalnya simpul tujuannya F, maka kita diberikan perintah, kita diberikan arahan untuk memberitahunya. Nah, selanjutnya ini untuk ini untuk membaca input pengguna, menghapus spasi yang tidak perlu, dan mengubah semua huruf menjadi kapital agar cocok dengan nama simpul. Selanjutnya, nah, string start A ini adalah simpul awal pencarian kita tetapkan ke A. Nah, selanjutnya ini untuk pet menyimpan jalur yang sedang ditempuh, sedangkan visited menyimpan simpul yang sudah dikunjungi supaya tidak dikunjungi lagi. Nah, ini adalah menyimpan informasi bahwa program akan menampilkan semua rute dari A ke simpul tujuan. Nah, fungsi DFS kita panggil untuk mencari semua di sini fungsi DFS kita panggil untuk mencari semua jalur dari A ke simpul goal atau ke simpul tujuan kita. Nah, lalu scanner close ini scanner ditutup setelah selesai digunakan. Ini merupakan praktik yang baik dalam pemrograman. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi DFS-nya. Nah, fungsi ini menjalankan DFS. Nah, current adalah simpul yang dikunjungi, goal adalah simpul tujuan, path adalah jalur yang sedang ditempuh, visited adalah set simpul yang dikunjungi. Nah, kita tandai bahwa current sudah dikunjungi dan kita tambahi ke jalur sementara. Nah, selanjutnya cek apakah tujuan sudah sampai ke tujuan. Nah, kalau simpulnya yang sedang kita kunjungi adalah tujuan, maka kita tampilkan isi jalur tersebut. Nah, selanjutnya kalau belum sampai ke tujuan, kita periksa semua tetangga dari simpul sekarang. Kalau tetangganya belum dikunjungi, kita lanjut ke DFS. Kita lanjut DFS ke sana. Selanjutnya adalah, nah, setelah menjelajah tetangga, kita backtrack. Nah, setelah DFS selesai dari simpul tersebut, kita backtrack. Nah, simpul dikeluarkan dari visited ke path supaya digunakan dalam jalur lain. Nah, ini untuk mengisi hubungan antara simpul struktur graf sesuai struktur graf. Nah, contohnya A terhubung ke B, B ke C dan K, C ke D dan seterusnya. Nah, lalu itu adalah penghujung kodenya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan kodenya. Nah, Java DFS root to goal dot Java, kita compile terlebih dahulu, lalu kita panggil Java DFS root to goal. Sorry ya. Maaf. Oke, nah kita masukkan simpul tujuan misal F. Nah, kita masukkan simpul tujuannya P. Karena saya terangkan tadi untuk mencapai goal state-nya itu di P kan. Maka saya bikin P. Nah, maka akan diberikan rute yang dapat kita jalani dari A ke P. Jarak terpendeknya itu menuju A, B, K, O, dan P. Sama tadi seperti yang di sama A, B, K, O, dan P. Nah,
Sekian presentasi yang dapat saya berikan atau sekian video yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan terima kasih.